Halo semuanya, Jennifer Leclerc di sini bersama Anda. Ini adalah Awakening Life lainnya, Awakening Wednesdays, di mana kita mendalami pengajaran doa syafaat wine dalam potongan kecil. Siapa ingin memastikan bahwa Anda ingat untuk mengunduh aplikasi? Nah, Anda pasti sudah mengunduhnya, bukan? Karena Anda sedang menonton. Atur notifikasi untuk pemberitahuan mingguan, tantangan doa, dan lainnya. Bergabung dengan gerakan ini secara resmi. Kami akan senang memiliki Anda. Kami sekarang berada di sekitar 100 negara, tetapi kami ingin memiliki pusat di setiap kota di dunia. Kami melengkapi Anda. Anda memiliki pelatih regional. Anda mendapatkan pelatihan yang lebih mendalam. Ada remeka komunitas dukungan, dan itu terus berlanjut. Periksa di awakeningprayerhubs.com new. Hari ini kita akan membahas topik doa syafaat apostolik. Dan saya sekali menjelikan bahwa dari buku saya The Intercessor's Devotional, jika Anda belum memiliki buku itu saya sarankan. Ini adalah transformasi bagi para pendoa syafaat di seluruh dunia. Tolong periksa itu. Kita akan masuk hari ini, izinkan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus berterima kasih Engkau baik, Engkau murah hati, Engkau apostolik, Engkau rasul utama, Yesus. Tuhan, berikan telinga untuk mendengar, hati untuk memahami, mata untuk melihat, masuk ke ranah doa. Akurat dalam roh, tolong bantu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Memasuki syafaat apostolik, izinkan saya membacakan sebuah ayat untuk Anda. 2 Tawarikh, 2 Korintus 12:12. Sesungguhnya, tanda-tanda seorang rasul telah dikerjakan di antara kamu dengan segala ketekunan dalam tanda-tanda dan mujizat-mujizat serta perbuatan-perbuatan yang perkasa. Jadi syafaat apostolik memiliki suara yang berbeda dari jenis syafaat lainnya dan target yang berbeda. Syafaat apostolik tidak sama. Ini lebih berani, berbeda, mungkin lebih agresif pada saat-saat tertentu, lebih otoriter. Ia tahu memiliki target yang berbeda. Ia memiliki dorongan yang berbeda. Jadi ingatlah, kata-kata yang terkait dengan apostolik dalam kitab suci akan memberi Anda petunjuk tentang sifat syafaat apostolik. Sekarang, jika Anda tidak tahu apa-apa tentang apostolik, maka ini mungkin tampak sedikit asing bagi Anda. Tetapi saya ingin mengundang Anda untuk memeriksa sekolah para rasul saya atau beberapa kursus apostolik di schoolofthespirit.tv. Sekarang, jika Anda mulai Berkshire, Brabor, Perjanjian Baru, siya kapamuliat at ang orang memberikan. Rasul-rasul memberikan. Paulus berkata dalam Roma, aku ingin datang kepadamu, agar aku dapat memberikan karunia rohani kepadamu, agar kamu dapat diteguhkan. Jadi pemberian, itu adalah pemindahan ilahi, apa yang Tuhan ingin berikan kepadamu, tetapi para rasul meletakkan tangan mereka dan memberikan. Paulus memberikan karunia kepada Timotius. Kata lain terkait kerasulan adalah mengonfirmasi. Mengonfirmasi Anda dan identitas Anda, mengonfirmasi Anda, juga mengaktifkan ayah, Anda juga bisa mengatakan ibu. Pelopor. Rasul-rasul adalah pelopor. Anda tahu bagaimana Anda tahu Anda adalah pelopor? Karena Anda memiliki panah di punggung Anda. Rasul-rasul adalah utusan. Rasul-rasul adalah duta besar. Dan jadi kita juga melihat kata-kata seperti memperkuat, merencanakan, menetapkan, dan arsitek. Paulus mengatakan bahwa dia seperti seorang pembangun utama yang bijaksana. Benar? Dan jadi syafaat apostolik membangun, syafaat apostolik memperkuat, syafaat apostolik memelopori, syafaat apostolik mengaktifkan. Dan kemudian kita juga melihat kata-kata dalam kitab suci yang terkait dengan kerasulan seperti reformasi, pemerintahan, struktur, dan administrasi. Jadi syafaat apostolik membawa reformasi. Syafaat apostolik, baik memerintah dalam roh. Syafaat apostolik, dengarkan, itu berurusan dengan struktur, hasil, dan sistem. Mungkin sistem setan. Dan kemudian kita juga melihat kata-kata tokobat yang terkait dengan kerasulan seperti tuntutan, membangun, fondasi, yang diutus, dan pejuang. Jadi syafaat apostolik menuntut musuh untuk menyerah. Melepaskan hal-hal, benteng-benteng runtuh. Syafaat apostolik membangun. Anda tahu Anda bisa membangun melalui doa. Syafaat apostolik meletakkan fondasi untuk membangun. Syafaat apostolik mengirimkan firman.
Syafaat apostolik seringkali UFOs adalah peperangan. Dan jadi para pendoa syafaat apostolik adalah pendoa syafaat yang memerintah yang berbeda dari pendoa syafaat pemerintahan. Ada perbedaan di sana. Wurlos ada persilangan. Jika Anda menggambar dua lingkaran, Anda akan melihat persilangan di tengah. Tetapi pendoa syafaat apostolik adalah pendoa syafaat yang memerintah. Sekali lagi, berbeda. Dan pendoa syafaat apostolik membuka jalan dengan doa-doa perintis mereka di suatu wilayah. Mereka membuka jalan, merintis di wilayah-wilayah. Anda tidak bisa merintis wilayah, or Anda tidak bisa merintis pelayanan. Anda tidak bisa merintis bisnis baru. Anda tahu, kecuali Anda dalam syafaat. Itu membutuhkan doa. Jadi pendoa syafaat apostolik, bila mereka syafaat strategis, or ada wilayah bad kelompok orang. Pendoa syafaat apostolik berfokus pada kerajaan, pejuang tingkat tinggi yang tangguh, yang memajukan gereja di wilayah yang ditunjuk, atau memajukan misi Tuhan, di lapangan, memajukan misi Tuhan di pasar. Pendoa syafaat apostolik memiliki hati seorang ayah atau ibu. Artinya, para pendoa syafaat apostolik bekerja sama dengan Roh Kudus, untuk membangkitkan para pendoa syafaat lainnya, dengan dasar yang kuat dalam keintiman dengan Tuhan, firman, dan urapan kenabian. Para pendoa syafaat apostolik adalah para pendoa syafaat bagi para pendoa syafaat lainnya. Pernahkah Anda mendengar tentang adanya pendoa syafaat untuk pendoa syafaat? Itu adalah bagian dari mandat apostolik. Untuk menjadi ibu, menjadi ayah, Anda mungkin melindungi pendoa syafaat lainnya. Sekarang, Anda akan bertumbuh jika Tuhan menempatkan anugerah ini pada Anda. Tidak semua pendoa syafaat akan memahami prinsip ini. Tetapi, Anda mungkin akan melangkah ke dalamnya dari waktu ke waktu. Dan bagian dari itu adalah Anda adalah pendoa syafaat untuk pendoa syafaat. Jadi pendoa syafaat apostolik, dengarkan. Mereka memberikan urapan dan pengetahuan kepada yang mereka bangkitkan. Terus orang berbiara parenting gerban doa mereka memberikan hal-hal, sekarang doa ditangkap dan diajarkan. Dia bisa menangkap hal-hal dalam doa. Anda bisa menangkap urapan dalam doa. Anda bisa menangkap hal-hal dalam doa. Dan di tengah-tengah pertemuan doa bersama, atau di tengah-tengah berdoa dengan orang lain yang tidak bisa Anda tangkap sendiri. Jadi pendoa syafaat apostolik memberikan urapan, karunia, dan pengetahuan kepada yang dibangkitkan. Saya sedang memberikan pengetahuan kepada Anda. Pikirkanlah, Paulus Sang Rasul. Paulus Sang Rasul adalah seorang pendoa syafaat apostolik. Anda membedakan rasa new dari seorang pendoa syafaat apostolik melalui doa-doa apostolik yang dia panjatkan untuk wilayah dan orang-orang. Bacalah doa-doa Paulus. Faktanya, saya memiliki kursus di School of the Spirit .tv yang disebut berdoa dengan doa apostolik atau membangun melalui doa apostolik, tetapi ini tentang doa apostolik. Jadi doa dan syafaat, dan semua syafaat, doa, itu berbeda. Ada berdoa untuk diri sendiri, ada berdoa syafaat untuk orang lain, tetapi syafaat adalah bentuk doa. Jadi Paulus misalnya, dia berdoa untuk pewahyuan keindahan Yesus dan takdir mempelai wanita, untuk mengubah hati kita. Dia berdoa untuk pelepasan kekuatan supranatural di dalam hati untuk mengalami emosi Tuhan. Bukankah Anda menginginkannya? Dia berdoa agar kasih Tuhan melimpah di hati kita, menghasilkan kebijaksanaan dan kebenaran, dan dia berdoa agar kita mengetahui kehendak Tuhan, berbuah dalam pelayanan, dan dikuatkan dalam keintiman dengan Tuhan. Ini mungkin juga hal-hal yang dia doakan untuk dirinya sendiri, tetapi ini adalah syafaat apostolik. Jadi syafaat apostolik hanyalah salah satu rasa. Jika Anda memiliki spektrum doa, itu akan hanya akan berbeda di tempat yang berbeda daripada mungkin memohon atau membuat dekret. Meskipun syafaat apostolik memang mencakup dekret apostolik dan profetik. Jadi itulah sekilas tentang syafaat apostolik. Mungkin itu menjadi saksi bagi Anda. Saya ingin berdoa untuk tadi, tetapi saya ingin mengingatkan Anda, silakan periksa awakeningprayerhubs.com new. Jika Anda berada di negara dunia ketiga, Anda mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan sponsor, jadi periksalah. Dan tunggu hingga minggu depan juga untuk Awakening Wednesdays berikutnya. Jadi Bapa, maukah Engkau memberi kami pengurapan untuk doa apostolik? Maukah Engkau membangkitkan kami sebagai pemimpin apostolik untuk merintis rencana dan tujuan-Mu di bumi? Maukah Engkau membantu kami membangkitkan orang lain untuk melakukannya? Dalam nama Yesus, amin dan amin. Teman-teman, saya mencintai kalian. awakeningprayerhubs.com, bergabunglah dengan gerakan ini. Semoga hari Anda penuh terobosan. Seluruh dunia sedang dalam krisis dan tanda-tanda zaman. Semakin cepat. Kita berada di momen penting
dalam sejarah, dan musuh tahu bahwa waktunya singkat. Namun pada tahun 2007, Tuhan membangunkan saya setelah tengah malam dan berbicara ke hati saya tentang kebangkitan besar ketiga. Sekarang kita lebih dekat dari sebelumnya. Itulah mengapa saya memanggil 1 juta pendoa syafaat untuk bergabung, membuat seruan ke surga. Saya memanggil pejuang doa bersatu untuk melawan kegelapan. Gereja kita, keluarga kita, dan bangsa kita, musuh sedang mengamuk. Kemurtadan besar sedang berlangsung, tetapi Tuhan selalu merespons doa dan puasa yang bersatu. Bergabunglah dengan saya dan para pendoa syafaat di lebih dari 100 negara di Awakening Prayer Hubs. Bersama-sama kita bisa mengubah jalannya sejarah. awakeningprayerhubs.com. Bergabunglah dengan gerakan ini.